Halo teman-teman, selamat datang di channel kita lagi di channel Craft Endemic ya. Jadi di sesi kali ini saya coba mau sharing terkait tips bagaimana cara memotong kulit yang efektif. Oke, jadi pengalaman ini saya dapat ketika pertama kali memotong kulit belajar leather craft ya. Saya memotong menggunakan bantuan rule atau penggaris. Kemudian saya asal motong saja seperti ini. Nah, ketika saya memotong seperti ini, dulu waktu awal itu saya ragu memotongnya itu seperti apa. Akibatnya saya memotong berulang kali. Nah, efek dari memotong berulang kali ini salah satunya adalah memotong dengan ada bekasnya di sini. Banyak sayatan gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita memotong itu ragu, maka yang dipotong tidak sampai putus. Tidak sampai putus secara keseluruhan ya. Artinya putusnya itu sebagian. Jadi masih ada sisa seperti ini tuh. Untuk menanggulangi ini, bagaimana caranya? Nah, oke, tipsnya. Yang pertama, biasanya saya itu memastikan bahwa silet atau pisau yang saya gunakan atau cutter yang saya gunakan ini harus cutter yang benar-benar tajam ya. Jadi kalau nggak tajam ini bisa saya ganti atau saya patahkan ini. Ini kan ada segmennya ya, ini bisa dipatahkan ini. Kebetulan saya memakai cutter Olfa. Jadi jangan sampai teman-teman itu memakai cutter yang tidak tajam, otomatis dia akan membekas dan kemungkinan gagal cuttingnya itu lebih lebih besar. Jadi gagal cutting ini bukan berarti nggak terpotong ya, tapi lebih ke arah produk produk cuttingannya itu nggak merata atau nggak sesuai keinginan seperti itu. Yang nanti berakibat pada produk kita yang kurang rapi juga. Jadi yang pertama pastikan cutter ini tajam. Terus yang kedua penggunaan rule. Penggunaan rule sebenarnya nggak perlu ditekan sampai benar-benar teman-teman sampai sakit ya. Dulu waktu awal itu saya nekennya sampai sakit seperti itu. Itu nggak perlu sih. Jadi yang penting kokoh saja nekennya. Hindari pemotongan di ujung kulit awal. Jadi pemotongannya itu langsung di tengah seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat nggak? Coba. Diusahakan cuttingnya itu jangan dari pangkal sini, tapi dari tengah. Kenapa? Kalau dari pangkal itu ada kemungkinan kulit sisa pemotongan ini akan memisahkan diri sehingga mengacaukan cuttingan selanjutnya. Bisa jadi seperti ini. Nggak rata, nggak sesuai dengan rencana cuttingnya. Padahal cuttingnya di sini ya. Cuttingnya rencananya di sini. Nah, ini berarti kan nggak sesuai nih. Makanya paling bagus potong di tengah dulu. Oke, setelah semuanya baru di startnya ini. Nah, ini membuat kulit lebih rapi cuttingannya seperti itu. Terus kemudian pada waktu proses cutting teman-teman nggak perlu terlalu neken ya, karena kalau terlalu neken jari-jarinya ini bisa sangat sakit dan otomatis reaksinya akan membuat tangan yang sebelah kanan juga otomatis kaku. Kalau dua-duanya kaku bisa jadi membahayakan jari-jari teman-teman ya, bisa lewat sini, bisa lewat penggaris atau bisa lewat yang sebelah kanan seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, mohon dijaga agar cutter ini selalu nempel pada penggaris ya. Jadi biasanya saya itu seperti ini tuh. Ditempelkan di ujung penggaris, namun nggak perlu sampai ditekan ya, karena nanti bisa keluar jalur dan kena tangan. Jadi rada miring sedikit gitu. Startnya dari tengah, gesekan ke cutter, kemudian sisanya seperti ini. Oke. Jadi ini hasilnya teman-teman ya, dari proses cutting. Jadi ada beberapa tips tadi itu yang saya pelajari dari pengalaman saya sehingga lebih efektif seperti itu. Yang paling enak itu sebenarnya memotong atau mengcutting kulit yang lumayan kaku ya. Kalau kulitnya lemas atau lentur itu kalau nggak menggunakan keempat tips tadi itu bisa lebih kacau. Ini kebetulan kulitnya kaku ya karena vektanya. Kalau kulitnya lentur, mil atau kulit yang lebih lentur lagi itu kalau nggak memakai tips yang tadi itu lebih kacau lagi karena molor. Jadi bisa membuat
cutting-an kita nggak sesuai karena molor gitu. Bayangin kalau teman-teman sudah cutting duluan, sementara kulitnya molor, ya otomatis ukurannya akan berbeda karena molor. Makanya yang paling efektif adalah startnya itu di tengah. Di tengah biar menjaga kemolorannya, sisanya kemudian dilanjutkan seperti itu. Oke, sekian ya teman-teman tips pengalaman dari saya melakukan proses cutting. Butuh waktu beberapa kali percobaan ya untuk menemukan tips atau metode ini. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menemukan atau membuat metode yang lebih efektif. Nanti tinggal di-share saja di kolom komentar, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.